Benarkah krisis air bersih akan terjadi 2040? Berbekal keresahan akan hilang atau turunnya debit mata air di sekitar kami, tim Jaga Semesta melakukan penjelajahan ke titik-titik penting sumber air di Pulau Jawa. Apapun temuannya, kami akan membagikannya kepadamu. Ini adalah salah satunya. Dulu sebelum ada bangunan tersebut, itu pokoknya jalannya air itu ketutup. Pagi teman-teman semuanya, kita sekarang udah sampai di Blitar dan tadi malam kita menginap di markasnya TRB Blitar. Ada Mas Dimas, Mas Idos, dan Mbak April. Enak nggak semalam boboknya di sini? Iya. Oke, jadi hari ini kita mau survei beberapa mata air yang sebenarnya sudah disurvei oleh teman-teman TRB. Tapi nanti kita juga cek lagi dari sisi teknisnya seperti apa dan dari sisi kesiapan masyarakatnya akan seperti apa. Nah, setelah dari survei ini nanti kita sama-sama tentukan kira-kira mana yang bisa direstorasi, mana yang tidak. Gitu, so ya kita akan segera survei. Yuk. Terus di sini ada Innova, ada Intel. Jika ada curah hujan, wah tingginya sampai ini lebih. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau ya segini, tetap normal, nggak kehabisan air. Musim kemarau sampai sekarang jadi segini airnya. Segini ya, Mbak? Ya gini, dalaman udah 60 cm lah. Kalau curah hujan itu sampai situ, tapi buangnya terlalu besar. Kalau di tinggian lagi sampai ini, sampai ini. Sampai ini. Nah, berhubung untuk mengantisipasi kerawanan anak-anak bermain kolam, jadi menjaga takutnya ya tidak terduga-duga, tidak renang, akhirnya akibat fatal lah meninggal karena lampu sudah. Nah, ada satu lagi teman-teman, nanti kalau teman-teman di sekitar rumahnya ada sumber air seperti ini yang digunakan oleh masyarakat secara umum, bisa diberikan tanda monitoring sederhana. Di sebelah sini misalnya dikasih cat warna hijau misalnya atau merah, tapi nanti sebelah sini dikasih cat warna yang lain untuk misalnya kuning ya, untuk membedakan supaya besok suatu hari nanti ketika kemarau misalnya ternyata kok tahun lalu di sini, kok kemarau tahun depan misalnya di sini. Wah, ada apa? Ada tanda-tanda apa? Atau misalnya kemarau tahun depan kok di sini. Wah, apakah karena hujannya bagus? Nah, ini juga bagian dari monitoring mandiri yang masyarakat bisa saling membaca pertanda dari yang sederhana seperti itu. Ini adalah mata air pertama yang kita tengok. Mata airnya lumayan besar menurut penduduk. Ini dipakai oleh penduduk Blitar, kota Blitar, tapi kita tidak berada di kota, kita masih di pinggiran. Ini sudah di brown capture karena langsung disalurkan ke sana. Uniknya di sebelah brown capture sumber air ini dijadikan landfill, dijadikan tempat sampah yang mungkin harusnya sementara ya, tapi jadi akhir dan benar-benar semua sampah, kasur, kain, dan juga sampai kotoran sapi yang banyak banget, teman-teman bisa lihat. Ya, kotoran sapinya banyak banget. Ditaruh di sini, persis di sebelah mata air. Apakah bisa ada pengaruh? Bisa. Kalau di dalam perundangan ada aturan zona perlindungan sumber air. Jadi tempat di sekitar sumber air itu tidak boleh dijadikan landfill, tidak boleh ada jadi pom bensin, tidak boleh ada didirikan toilet. Yang lebih parah lagi ada IPAL misalnya, treatment untuk limbah. Nah, itu di situ sayangnya menurut penduduk itu adalah IPAL komunal. Jadi ini agak unik ya, tempat yang seharusnya dilindungi digunakan oleh kita sumber airnya, tapi sebelahnya adalah tempat sampah dan ada IPAL komunal. Unik, tapi mungkin ada cerita lain di balik itu, tapi kalau secara peraturan perundangan itu tidak boleh. Ini ada apa namanya? Ada. Nah, di sini
warga sini, petani, aliran airnya itu berasal dari yang dekat Taman Kehati sana, tapi bukan wilayah desa sini. Nah sana mati atau seret atau ada airnya Pak? Ya memang surut buka, terdesak oleh bangunan itu. Jadi kayak gini, Indonesia sekali ini, bagi yang menerima manfaat, cuek, nggak ada terus gimana menikmati. Karena apa? Selama ini Blitar itu menerima manfaat air dari sumber kami ya, sudah tidak kesulitan. Ya. Karena debitnya air besar Bu, gitu loh. Monggo Bu. Monggo. Hari ini kita dengan kelompok tani Maju Subur, kita mau nengokin sumber yang namanya sumber apa nama sumbernya? Judelan. Sumber Judelan ini biasanya dipakai untuk pengairan irigasi. Kelompok tani ini didampingi oleh Mas Dimas. Nah, nanti setelah kita tengok, bapak-bapak ini pengen merestorasi sumber airnya. Karena sejak awal Desember bahkan akhir November mereka sudah beberapa nyoba nanam nggak berani karena airnya belum cukup. Gitu. So, mari kita lihat. Dari sing sae ya dibedah maweh mandek. Yo sing sae jebol mawon temboke. Itu sampai saiki. Bulat. Tandur. Ini Pak Berno. Sekali lagi. Oke, sebelumnya Pak, sugeng pagi. Terus selamat Natal bagi yang merayakan. Saya kenalkan dulu, ini Mbak Fa, teman saya dari sama-sama komunitas yang peduli sama lingkungan. Nah, kemarin kita yang ngobrol-ngobrol lah di sumber di Blitar itu unik-unik problemnya. Nah, akhirnya sampai ke sini terus ayo disurvei dulu. Dan itu salah satunya adalah sumber Judelan. Kenapa? Karena Ngadirejo ini harusnya nggak kekurangan air ya kan gitu ya. Tapi kok kemarin Mas aku winiane sesuai kan Januari urung ono banyu lagi lucu kan gitu. Ternyata memang ada salah satu sumber yang mati suri ya kan. Nah tadi berdasarkan input dari Mbak Fa yang tahu tentang teknisnya sumber mata air itu sebenarnya hanya dibersihkan aja ya Mbak ya. Cukup dibersihkan. Nanti kalau memang mau yang sebelah pojok itu dijebol sedikit juga nggak apa-apa sih Pak kan gitu ya. Itu biar dapat ngalir lagi. Kalau perlu ijuknya itu dibuang aja. Kenapa? Wong sumber itu nggak perlu saringan kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia udah lari kan ada damnya itu tuh. Nanti kan endapannya itu kan kena dam Pak, turun ke bawah. Nah, yang jadi lendut itu loh Pak, itu kan tinggal dibersihin. Kan gitu ya? Memang dulu sebelum ada bangunan itu pokoknya yang jelas tuh jalannya air itu ketutup pasangan batu. Gitu. Oke, siap. Berarti gini, kalau dari sisi pemanfaatan teman-teman Maju Subur yang dapat dampaknya kan gitu ya. Tapi Pak, kalau kita bersihin sumber itu kan berarti bersihin kehidupan ya. Oke, jadi baik itu nanti Stekawan 1 atau Maju Subur, terutama teman-teman petani ini saya nyuwun sangat kan gitu. Ayo Pak, sama-sama kita kerja bakti gitu mawon. Nah untuk jadwalnya kita mengikuti. Wilajeng mboten usah kuwatir menawi panjenengan
umpaminipun sawahipun wonten sekitar mriki otomatis kan mboten ngagem sing mriki. Nanging kita sedaya kan mangertosi Gusti Allah niku mboten menungso kemawon. Wonten makhluk ingkang sanesipun. Nggih enten sing bentuke tanaman, enten sing bentuke kewan, enten sing bentuke nggih gaib. Keberadaannya di situ itu kan sudah ada pepestenya. Terus panjenengan kok kenapa dilahirkan di sini? Kenapa dibesarkan di sini? Kenapa menikah dengan ibu ini? Kan itu pepesten. Begitu juga sumber ini kenapa kok dikeluarkanlah di sini? Itu ada di kitab suci agama manapun soal maka dikeluarkanlah air dari dalam bumi dan dimunculkan tanaman-tanaman. Nggih, itu dimunculkan itu kan berarti ada proses, bukan dia muncul sendiri oleh ingkang kuwaos. Nah, dimunculkan ini kan pepesten yang dia akan menjadi tetangga Bapak sedaya dan akan ada perjumpaan sama panjenengan. Nah, perjumpaan ini marilah jangan sampai menjadi perjumpaan yang sia-sia. Sama Mbak April lagi siapin pakai boot juga. Ya aku gede banget ini. Oke. 42, kakiku 40. Ini kalau ditendang juga nggak sakit kan? Enggak lah. Kita mau menuju ke sumber Nyudelan sama Mbak April dari TRB dan Mak Kom dari TRB dan juga Sahabat Alam. Kita mau restorasi mata air. Semoga tidak hujan ya. Mudah-mudahan mendungnya supaya kita adem. Positif aja. Jadi ini wilayah ini sebenarnya nggak khas ya, ada sawah-sawah dekat terlalu jauh dari pemukiman. Terus sebelah situ sumber. Jadi kalau teman-teman sering melihat ada satu yang rimbun di tengah sawah, kadang-kadang kalau bukan makam itu mata air, tapi seringnya mata air. Apalagi kalau letaknya di lembah. Ini sudah begitu. Ya anu ya. Semen. Ya, wah, guys. Wes Pak, wes tak lapor yen Mbak Warno. Ya, buat. Sing kelongsoran niki kan pengidul dugi mriko. Engke kanton kapan wektune dadi tujuannya langsung menuju lokasi yang longsor ya kuwi langsung dikerjakan. Khususnya ning kono tok. Kanggene parkire gubuk pertemuan langsung Lampah Ngetan pun. Kuwi sanyangan wis pokoke ning kono tok cukup. Ning lek ngalih ya cukup. Sumne. Kapan wektune engko fokus begitu nyampe pagi langsung itu yang dikerjakan. Jadi parkir standby gubuk pertemuan langsung Lampah Ngetan. Ambil mangga enek. Enek Pak Yanto siap membawa senso. Oke. Karek panjenengan menentukan mungkin minggu depan kapan. Ini tadinya sumber ini udah ratusan tahun dipakai. Beberapa kali sering longsor. Nah, entah gimana ceritanya, tanpa sepengetahuan petani yang ada di sini, ada bangunan ini. Kemudian setelah tidak lama berselang setelah bangunan ini dibangun, yang dari beton-beton itu sumbernya tidak terlalu lancar.
Napa nih Pak Rep latihan jadi orang gue. Kadung pertama malu. Pak Jo, tolong Pak Jo. Ayo. Oh. Yo. Up. Dari toto dulu. Yo. Up. Pun pantas. Enggak, berat. Masih tak sekolah lu. Iya. Bro, kita lagi kan. Motornya ini kan. Kan guneng dong, berkering. Yang jebol kan yang ngisare tembok. Apa ya nek ipon ya? Nek paralon. Kalau airnya masuk sini nanti apa? Nyampur sama tanah jadi lumpur susah di keruk. Nggih. Susah sekali nanti. Ini air. Kalau ada yang bisa dibolongi sidik. Progresnya seperti biasa, meskipun sudah disampaikan, jangan sumbernya dulu. Selalu tidak sabar untuk bersua dengan mata air yang dirindukan. Dimulai dulu dengan titik mata airnya. Jadi airnya keluar saat lumpur belum habis diambil. Tapi pinternya bapak-bapak ini rupanya mungkin ada yang ahli tukang mungkin ya. Sudah dibuatkan jalur air. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak seberat yang di Boyolali. Meskipun secara luasan ini lebih luas. Jadi ada di sebelah sini ada banyak mata air kecil-kecil. Jadi memang harus dibersihkan. Setelah ini bersih, kita akan ke sumber yang sebelah sana pelan-pelan. Kita alat khusus itu, Pak. Timbul kayak aneh lombok dong, apa umur. Nih, sudah lancar, alhamdulillah. Sudah mengalir lancar airnya. Yuk, aku lirik. Sebelum kita pegang dulu. Sama bersama orang. Pegang bersama dulu. Foto bersama dulu kali. Anu. Pegang dulu foto dulu. Ini Pak, foto dulu Pak. Foto dulu. Nah. Ini nomornya. Wah. Lantang. Kaki 1, 2, 3. Kaki 1, 2, 3. Pindah. Pindah luar itu. Tuh, mulai deh kabeh. Iki lek sing kono gelem ini kabeh masing ambrol kae ya, ditata neh kaya biyen. Dadi sitok gedhe. Mulai melangkah. Iya, Turut teko kene sih. Ngono. Kasih kopi dulu. Iya lah. Nek kolor tok teko kono mesti mandek meneh. Nah.
Iki demit-demit iki. Yang hari ini tanggal 28 Desember berhasil merestorasi sumber, namanya itu Judelan. Dan ini berhasilnya itu bukan dari sisi hanya mata airnya saja kemudian mengalir lagi, tetapi bagaimana akhirnya ini bisa menggerakkan kelompok tani, 2 kelompok tani ya, 2 desa. Dan ini air digunakan untuk desa yang bahkan tidak digunakan oleh mereka. Itu keberhasilan dan yang luar biasa, dan mereka menyampaikan ini harus diterusin meskipun sumbernya ini tidak digunakan oleh mereka. So itu, dan setelah ini mereka udah punya rencana untuk melakukan melanjutkan perbaikan saluran irigasinya dan juga mengambil lumpur-lumpur sedimen di atas, dan sudah lapor juga ke kepala desa, dan nantinya jika sudah ada anggaran, beton-beton itu akan diganti menjadi bronjong. Kemarin waktu awal-awal itu ada hesitancy ya, kayak ada rasa satu, merasa nunggu sesepuh untuk melakukan bedah sumber. Sementara ini sebenarnya kita bukan bedah sumber, kita hanya mengambil sedimen lumpur yang ada di menutupi sumber gitu, bukan ritualnya gitu. Jadi satu khawatir karena maunya kalau ritual setahun sekali gitu. Jadi banyak sekali masyarakat di Jawa ini yang mau masuk ke sumber itu nunggu ritual, enggak berani kalau belum ada ritual. Dan yang kedua, pada saat awal hesitansi, tapi pada pagi ini, itu kan kemarin ya, pagi ini saya masuk ke sumber itu sudah padang gitu, janjian jam 7, mereka datang jam 5:30, sudah mulai dan sudah setengah bersih sumbernya. Itu yang luar biasa gitu, dan mereka tidak menunggu kami datang untuk memulai, karena tadi malam sebenarnya kami sudah, bahkan dari 2 hari yang lalu, sudah menyampaikan secara teknis tahap-tahap yang harus dilakukan apa dulu. Mulai dari sisi mengambil lumpur yang sebelah sini, jangan terburu-buru untuk membuka yang areal sumbernya yang ada airnya, masukkan ke karung, lalu karung ini bisa jadi barrier supaya lumpurnya tidak mengenai saluran. Pagi tadi. Nice. Ini petaninya habis ngerestorasi sumber. Ternyata di sini mampet, dibersihkan, ini hampir 1 kiloan. Saluran irigasinya yang tadinya sangat, ini nggak bisa dilewati sama sekali tadinya. So